Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Karima, pengajar Bahasa Inggris di Salemba Group atau SG. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang bahasa Inggris. Nah, pertama-tama adik-adik coba dilihat dulu di sini. Kalau kalian sudah siap, persiapkan buku persiapan UN kalian, UN keempat ya. Nah, yang akan kakak bahas adalah nomor 3 dan 4, yaitu materinya mengenai short message. Kemudian nomor 8 sampai 9 tentang announcement, dan juga 16 sampai 19 tentang label. Oke, nah di sini kakak sudah punya satu teks. Teksnya adalah tentang short message atau pesan singkat. Oke, saya baca dulu. Pengirimnya adalah Shirley, penerimanya adalah Mrs. Linda. Dear Mrs. Linda, I'm really sorry I missed your class today. My parents had a doctor's appointment and my younger sister was home alone. So I had to go home earlier and looked after her. I'll make sure that I will catch up with important points of your class and do my homeworks. Best regards, Shirley. Nah, ini pesan singkat yang dikirim oleh Shirley. Nah, biasanya kalau kita membaca soal-soal seperti ini akan bertemu dengan tipe soal yang itu aja. Nah, pertama contohnya adalah tentang the writer's aim. Apa itu the writer's aim? The writer's aim adalah berarti kita harus mencari tujuannya si penulis nulis surat itu apa sih? Gitu. Aim, pernah dengar nggak aim? Kata lain dari aim, mungkin kamu akan ketemu dengan soal seperti misalnya purpose atau goal atau intention. Nah, kalau kamu ketemu dengan what is the writer's purpose, goal, intention, or aim, artinya kamu diminta untuk mencari tujuannya. Tujuannya apa di sini? Oke, dari teks ini berarti si Shirley bilang bahwa saya menyesal meninggalkan kelas Anda. Orang tua saya pergi ke doctor's appointment, artinya orang tuanya mau pergi ke dokter katanya. And my younger sister, nah di sini poinnya. My younger sister was home alone. Adiknya sendirian dan I have to go home early look after her. Dan saya harus pulang lebih awal menjaga dia. Kenapa menjaga? Karena orang tuanya mau ke dokter. Jadi apa tujuannya dia? Oke, di sini kita lihat inform the reader Shirley to have accompany her parents. Nah enggak, dia bukan mau menemani orang tuanya, tapi orang tuanya yang mau ke dokter. Jadi bukan A. Kemudian ask for Mrs. Linda apology for having to look after her sister. Ada kata-kata sorry di sini betul, tapi bukan berarti dia meminta maaf karena harus jaga adiknya. Lebih ke yang mana menurut kamu? Kalau sih gimana? Ask permission? Enggak, dia tidak minta izin, tetapi lebih menunjukkan bahwa dia menyesal that she couldn't attend Mrs. Linda's class. Oh, saya nyesel nih, Bu, saya nggak bisa ikut kelas Ibu. Nah, begitu dia bilang gini, I'm sure that I will catch up important points of your class and do my homework. Jadi dia lebih mengungkapkan rasa penyesalannya. So the best answer is show her regrets that she couldn't attend Mrs. Linda's class. Oke? Nah itu kalau bertujuan kalau tentang purpose, goal, intention atau aim ya. Okay, next, let's go to number 4. The reason Shirley did not attend Mrs. Linda's class. Nah, ini tadi jelas sekali ada dalam teksnya bahwa dia mau apa? Mau menjaga adiknya karena orang tuanya mau ke dokter. So, the best answer for this one, apakah menurut kamu dia mau nurture? Do you know what's nurture? Nurture itu artinya merawat. Apakah merawat? Kayaknya kalau merawat itu lebih tugas ibu ya. Sedangkan dia tuh hanya menggantikan ibunya untuk menjaga adiknya gitu. Kemudian jadi ini kurang tepat. Kemudian kita lihat option yang B, take care of her younger sister. Nah di sini kita jelas banget dia bilang looked after. Look after memiliki arti sama dengan take care of, menjaga. Nah menurut kamu sama nggak jawabannya? Nah sama ya, betul. Jadi option yang betul adalah yang B. Kenapa nggak yang C atau yang D? Karena yang C make an appointment with the doctor, sedangkan yang ketemu dokter hanya my parents kata dia. Berarti ini salah. And then yang D, accompany her parents to see the doctor. Betul nggak? Nggak. Kenapa? Karena dia nggak accompany, tidak menemani. Dia menjaga adik di rumah,
orang tuanya ke dokter. Jadi ini tidak tepat, ya. Oke. Ya, jadi jawaban tepat adalah yang B. Oke, sampai sini kita lanjut lagi untuk materi yaitu announcement. Oke, what is announcement? Announcement adalah pengumuman yang biasanya diterbitkan oleh suatu tempat untuk hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Jadi ada kegiatan apa, ada kejadian apa, jadi akan ada pengumuman terlebih dahulu. Nah, yang ini kita baca announcement-nya. Oke, attention, perhatian katanya ya. Oke, please don't park your bicycles in the parking lot near the laboratory building because it is under construction. We will not responsible to any damage because of the fault in parking your vehicles. Dodi Aryan, Headmaster. Nah, do not park, don't park, jangan parkir. Itu kata kuncinya. Near the laboratory building, dekat bangunan laboratory atau lab. Kenapa? It is under construction. Under construction artinya apa? Sedang diperbaiki. Jadi si labnya sedang diperbaiki. Kalau kamu parkir sepeda, jangan situ katanya. We will not responsible to any damage. Kita nggak tanggung jawab dengan kerusakan karena kamu parkir di situ, ya. Nah, sekarang ini, where artinya di mana? Kita tanya, di mana kira-kira? Where do you probably read the notice? Nah, kira-kira kamu ketemu di mana? Nah, apakah di laboratory buildingnya? Apakah in the headmaster room? Apa di ruangan rumah sekolah? Atau at all the parking lot in front of the school? Atau di in the bicycle shed near the laboratory? Kira-kira di mana? Nah, jangan parkir di sini. Jadi seolah di sini ada labnya, di sini ada tempat parkirnya. Nah, berarti notisnya ditaruh di mana? Di sini atau di sini? Lebih tepat di sini ya. Jadi jangan parkir di sini. Berarti di mana kamu ketemu notis tersebut? Di sini. In the bicycle shed near the laboratory. Oke, jadi jawabannya ini karena bukan di dalam labnya, ya. Oke, itu jawabannya. Kemudian nomor 9. Oke, number 9. What does it mean of a student park his or her bicycle near the laboratory building? Apa maksudnya jika si anak parkir atau menaruh sepedanya di dekat bangunan tersebut? Nah, kata dia gini, any damage because of the fault. Jadi kerusakan karena kamu parkir di situ, tanggung sendiri katanya. We will not be responsible. Kita nggak tanggung jawab. Apa artinya? Berarti the damage of his bicycle will be his or on risks. Nah, jadi tanggung jawab sendiri. We will not responsible. Maka padanan yang tepat adalah dengan yang ini. Kalau pay the fine itu bayar denda, enggak ya, nggak disebutin bayar denda ya. Kemudian the place is highly recommended to park. No, justru dilarang. Kemudian yang C, headmaster ensures the bicycle damage. Si kepala sekolahnya akan mengganti kerusakannya, enggak. Dia bilang no responsible. Oke. Ya, ini tentang si notice atau announcement tadi. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya tentang label. Ya, persiapkan lagi buku kalian number 16 until 19. 16 sampai 19, 16 until 19. Oke, nah ini dulu. Ini teksnya. Ini contoh label. Label itu biasanya ditemukan di mana? Di tempat atau di bungkus makanan, food. Atau misalnya kamu beli minuman botolan atau minuman kotak ya. Atau misalnya kamu mau minum obat. Nah, si label ini suka ada di baliknya tuh. Di baliknya ada bacaan seperti ini. Kamu sering lihat nggak? Atau kamu skip aja, yang penting saya makan gitu kan, nggak peduli dengan. Tapi seharusnya kamu tahu label itu justru penting banget untuk kita baca, karena kita akan dapat informasi, apa sih yang aku makan, apa sih yang aku minum gitu kan, apa yang kita dapat nutrisinya, atau anjuran apa. Kalau misalnya memang ini bentuknya obat ya. Nah, anjuran apa yang harus kita tinggalkan atau apa berhubungan dengan si obat tersebut. Nah, itu jadi
label itu penting untuk diperhatikan. Jadi besok kalau kamu makan apa gitu, lihat belakangnya, oh banyak mengandung apa nih makanan yang saya makan. Ya, the purpose. Nah, kita ketemu lagi nih tipe pertanyaan kayak gini. Memang kalau bahasa Inggris itu mengerjakan sering banget pertanyaannya berhubungan dengan purpose. Tadi kan sudah saya jelasin ya. Purpose, aim, apa lagi? Goal, intention. Nah, itu tujuan label pasti dong ada tujuannya. Kenapa sampai si label ini dibuat? Apa tujuannya? Kita dapat info nih, misalnya nih ada vitamin C-nya, ada kalsium, ada citrus. Kemudian suggested use, sarankan hanya 1 tablet after meal, 1 tablet. Nah gitu. Kemudian apa lagi sih isinya? Oh ternyata di label ini dikasih tahu isi dari produk ini adalah no artificial colors, flavors, preservatives, and also it contains milk, egg, sugar, chemical solvent, starch, or gluten. Nah gitu. Jadi, oh berarti ada susunya nih, ada gulanya nih. Kamu tahu tuh. Nah dari sini kita dapat apa? Apa tujuannya? Nah kita akan dapat suatu info yang sangat detail tentang si produk suplemen ini. Jadi pertama mana info detail? Advertise, oh bukan iklan. Mendeskripsikan, iya sih deskripsi, tapi bukan produk tentang adult. Nah, kalau label biasanya berhubungan dengan give detail information. Nah, itu ya. Oke, to tell the value of supplement. Nilai suplemen ini apa? Kurang tepat ya, karena ini biasanya memang kalau kamu ketemu soal label, pasti tujuannya give detail info about the product. Produknya apa? Ya, di sini berhubungan dengan supplement. Oke, so the answer is C. Okay. Next, this product contains no artificial. Ada yang tahu nggak apa artinya artificial? Nah ini dia soalnya nih. Artificial in the sentence means, berarti kamu harus cari arti. Ya mau nggak mau, ini mengasah kemampuan bahasa Inggris kamu nih. Artinya apa? Apa artinya? Oke. Artificial adalah artinya buatan, palsu gitu ya. Nah berarti dia nggak alami dong. Nah oke, mana nggak alami? Kita dulu original. Original kan artinya asli ya. Oke. Kemudian pure. Pure itu murni. Lalu inexpensive, itu nggak mahal. Nah berarti kita ketemu ada kata-kata natural dan depannya ada an itu artinya tidak, berarti tidak natural, tidak alami. Maka arti dari si artificial ini adalah unnatural. Oke, itu berhubungan dengan sinonim atau kosakata atau vocabulary ya. Oke, number 18. How many tablets are suggested? Nah, kamu balik lagi ke teksnya. Berapa banyak tablet yang disarankan untuk diminum atau dikonsumsi? Suggested use 1 tablet after meal. Nah dari sini kamu dapat infonya. Oh berarti saya hanya boleh menggunakan atau mengkonsumsi suplemen ini sebanyak 1 kali. So the answer is A. Okay, the last number for our discussion today is about reference. Oke, saya baca dulu soalnya ya. Number 19. The product contains no artificial colors, flavors, preservatives, milk, egg, sugar, chemical solvent, starch, or gluten. The product. Nah, lalu ada pertanyaannya nih. The product refers to. Apa artinya reverse? Reverse itu artinya mengacu. Nah, mengacu pada apa ya? Produk ini mengacu kepada apa? Nah, tadi kita tahu produknya adalah tentang suplemen. Nah, berarti apa produknya? Ya, jawabannya pastinya suplemen. Oke. Ya, 19 sampai sini. Kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan, boleh langsung hubungi nomor di atas. Ya, oke. Nah, oke. So I think that's all for today. Saya harap penjelasan kakak berguna buat kamu. Ya, jangan lupa untuk terus pantengin YouTube channelnya SG, yaitu SG Kalisari. Di like, di subscribe, di share, oke, dan juga jangan lupa komen. Thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.